Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah dirahmati Allah, pada Sabtu yang baik ini insyaallah kita akan kembali meneruskan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Untuk itu mari sama-sama kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengudahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa musannifi hadzal kitab wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa kulli man haqqun alaina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayyidan walhiqna bis salihin. Rabbana na'udzu bika min afatil iman bil isyan wa na'udzu bika min afatil ilmi bin nisyan. Rabbana fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa waffiqna ma 'allamtana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Masih surat Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa muallafatihi wa talamidatihi fi daraini amin. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman kepada Nabi Adam, ya, wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga ini, dan makanlah apa yang ada di surga ini, apapun yang kalian kehendaki, yang kalian berdua kehendaki, sebagai makanan yang lezat. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Kalau didekati dan melanggar, maka kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim. Kemudian kata Allah, fa'azallahumas syaitanu anha, maka menggelincirkan keduanya syaitan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa, syaitan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami katakan kepada Nabi Adam, Hawa, kemudian iblis, ya, turunlah kalian semua dari surga ini, dan kalian menjadi musuh antara yang satu dengan yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kalian di bumi terdapat penghidupan, kesenangan ada di situ, tetapi terbatas waktunya. Ya, kira-kira begitu. Ini terjemahan sedikit bebas daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-35 dan 36.
Sekarang kita lihat apa komentar Syekh An-Nawawi atau Syekh Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau. Kata beliau ketika menafsirkan firman Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka, bermakna Hawa. Ketika kami berfirman, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah kamu, uskun anta, tinggallah kamu, wa zawjuka, dan juga istrimu, di mana? Di surga, al-jannah. Istrinya Nabi Adam di sini adalah ibu kita, yaitu Sayyidah Hawa. Hawa itu artinya sesuatu yang diciptakan dari yang hidup. Ya, sesuatu yang diciptakan dari yang hidup. Kalau kita kan dari yang mati dalam tanda kutip gitu kan. Kalau kita kan dari yang mati dalam tanda kutip begitu, yaitu air. Ya kan? Air. Air itu hakikatnya hidup. Semua yang ada di alam hakikatnya hidup. Termasuk meja ini hakikatnya hidup. Tetapi kita tidak paham kehidupannya, kita tidak paham ruhnya, dan kita tidak paham bahasanya. Tapi zahir mata kita memandang ini benda mati, gitu kan, jamad. Tiang itu benda mati. Pohon dalam tanda kutip jamad, walaupun dia hidup. Manusia secara umum diciptakan dari air, mimma'in dafiq, dari air yang terpancar, kecuali orang-orang yang tertentu. Adapun Sayyidah Hawa khuliqat min hayyin. Sayyidah Hawa itu diciptakan dari yang hidup. Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Maaf lagi agak-agak batuk. Ya. Beliau tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ada pendapat mengatakan demikian. Wallahu a'lam. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada Nabi Adam dan Hawa, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu yaitu Sayyidah Hawa di surga, wa kula minha aklan, dan makanlah dari surga ini, kata Syekh Nawawi, aklan, ya, boleh dimakan, ragadan ay wasi'an lazizan, sesuatu yang banyak, yang luas, yang lezat yang ada di surga itu boleh dimakan semua, boleh dinikmati. Haitsu syi'tuma ay fi ayyi makanin aradtuma minha, di tempat manapun yang kalian inginkan, di daerah manapun yang kalian temukan, makanan yang ada di surga itu halal, boleh dimakan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Nah, Allah tidak menyebut pohonnya apa, Allah enggak sebut. Wa qala Syekh Nawawi ruwiya anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis syajarah. Faqala sallallahu alaihi wasallam hiya syajaratul mubarakatus sunbulah. Ada sebuah riwayat bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minum sebentar ya. Bismillah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pohon itu, pohon apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, hiya asy-syajaratul mubarakatus sunbulah. Pohon itu adalah pohon yang diberkahi Allah, as-sunbulah. Sunbulah itu pohon yang buahnya itu tersusun berturut-turut seperti gandum. Nah, seperti gandum. Ada yang mengatakan tapi besar-besar. Dikatakan bahkan satu bulirnya itu, kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir kalau saya nggak salah lihat, itu sebesar paha sapi. Ada pendapat mengatakan demikian. Ada riwayat bahwa Nabi menerangkan seperti itu. Ya, tapi memang ulama berbeda
berbeda pandangan. Ada lagi riwayat mengatakan bahwa pohonnya itu syajaratut tin, pohon tin. Ada pula yang mengatakan syajaratul utruj, jeruk manis begitu kan. Ada pula yang mengatakan delima. Ya, wallahu a'lam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jenis pohonnya dan tidak menyebutkan jenis buahnya. Jadi misterius. Artinya di sini kalau kita tidak tahu nama pohonnya pun tidak berpengaruh terhadap keimanan dan pengetahuan sebetulnya. Karena kalau itu penting untuk keimanan kita, mestinya Allah sebutkan. Karena tidak Allah sebutkan berarti pelajarnya bukan di nama pohonnya, gitu ya. Bukan di nama pohonnya, bukan di nama buahnya, itu bukan pelajarannya itu. Ya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Ay fatasira minadh-dharina li anfusikima. Wa yuqal minal ladzina wada'u amrallahi ta'ala fi ghairi mawdi'ih. Kata Syekh Nawawi, makna zalim jika seandainya Sayyidina Adam alaihissalatu wassalam dan Sayyidah Hawa melanggar larangan Allah lalu mendekati pohon tersebut, maka mereka menjadi orang yang zalim. Kata Syekh Nawawi, zalim situ maknanya adalah orang yang membahayakan diri mereka sendiri. Ini termasuk kezaliman. Ya, berbuat hal-hal yang mendatangkan madarat. Termasuk berbuat dosa itu zalim. Makanya setiap hari kita harus menebus diri kita dari kezaliman yang kita kerjakan dengan sedekah kafaratnya. Dan pada setiap ruas itu harus diberikan kafarat. Tetapi cukup kita kerjakan 2 rakaat salat duha misalnya. Ini gambaran bentuk kezaliman adalah perbuatan dosa merupakan kezaliman. Walaupun kita dosanya kepada Allah saja dalam tanda kutip. Kita tidak menzalimi orang lain, tidak merampas hak orang lain. Seseorang tidak sholat, zalim. Karena dia membiarkan dirinya mendapatkan bahaya dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Nawawi, maksud zalim di sini adalah orang yang membahayakan diri mereka sendiri atau orang yang meletakkan perintah Allah tidak pada tempatnya. Ya, jadi memperlakukan perintah Allah tidak pada tempatnya, itu zalim. Fa'azallahuma syaitan ay fa'azlaqahuma iblis anha ay al-jannah. Fa'azallahuma asyaitan, maka setan menggelincirkan mereka berdua, yaitu Sayyidina Adam dan Sayyidah Hawa. Maknanya fa'azlaqahuma iblis, ya. Anha, setan di sini maksudnya adalah iblis. Kenapa disebut setan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebut fa'azallahuma iblis misalnya? Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, syaitan di sini adalah secara lughah, makna lughah, makna secara bahasa. Syaitan dari kata satona. Satona itu maknanya membangkang atau jauh. Jadi kalau makhluk yang membangkang dan jauh dari rahmat Allah, syaitan. Syaitan atau satona juga bisa berarti sesuatu yang sangat buruk dan sangat jahat. Itu syaitan juga, dan dijauhi. Oke, sering orang Arab menyebut kalau ada kuda nih hitam, liar, nggak bisa dikendalikan, galak, wah ini setan, begitu. Sering begitu. Kita pun juga kadang-kadang gitu kan, ada orang jahat luar biasa, kita sebut setan, nggak disebut orang lagi, setan ini orang, begitu. Padahal orang, gitu kan. Jadi setan itu bisa jadi bermakna bahasa, sifat yang jauh, yang membangkang, yang jahat, yang buruk. Nah, itu setan. Nah, maka setan di sini maksudnya adalah iblis, la'natullah alaih, karena pembangkangan iblis dan terputusnya dia dari rahmat Allah dan kelicikannya dan keburukannya serta penipuan-penipuannya kepada bapak kita Nabi Adam dan Hawa. Ada juga ulama mengatakan disebut syaitan karena kadang-kadang syaitan itu adalah hawa nafsu kita sendiri.
Bahkan hawa nafsu kita ini lebih kuat daripada setan yang dari bangsa jin. Dan manusia melawan terberatnya adalah dirinya sendiri. Maka ketika Nabi Adam dan Hawa itu tergelincir dengan memakan buah itu, iblis membujuk saja. Iblis membujuk, iblis menasihati, iblis bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengiming-imingi dengan rayuan-rayuan bahwa kalau dimakan buah ini nanti kamu akan abadi di surga bersama istrimu, begini begitu, demi Allah katanya. Nah, dan timbullah hasrat Nabi Adam ketika itu untuk memakan buah tersebut. Tetapi dia tidak berani memakannya, sehingga istrinya yaitu Sayyidah Hawa yang memakannya terlebih dahulu. Begitu ngeliat istrinya makan dan dalam tanda kutip nggak terjadi apa-apa, maka Nabi Adam ikut makan juga, kan gitu. Nah, itu ada hawa nafsu, ada syahwat di situ. Syahwat ingin kekal bersama istrinya, syahwat untuk menyenangkan istrinya. Nah, maka dorongan syahwat itu yang melanggar larangan Allah kadang-kadang disebut dengan istilah syaitan. Ya, atau hawa nafsu syaitoniyah yang ada dalam diri kita. Ya. Wallahu a'lam. Kata sebagian ulama dikatakan ketika Nabi Adam dan Hawa memakan buah dari pohon tersebut, maka tersingkaplah aurat mereka. Jadi Nabi Adam itu dan Sayyidah Hawa ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan nuansa alam malakut, diliputi dengan nuansa alam kemuliaan. Dan di tengah-tengah para malaikat. Jadi tidak ada dalam tanda kutip dorongan-dorongan buruk sebetulnya. Dan ketika Nabi Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian Nabi Adam terbuat dari nur, terbuat dari cahaya. Tidak pernah Nabi Adam melihat auratnya sendiri tertutupi nur. Enggak pernah. Setelah makan buah itu, kata para ulama apa? Hilang nurnya, hilang cahayanya, sehingga nampaklah auratnya. Dan Nabi Adam merasa, waduh apa ini? Begitu kan. Beliau merasa malu dan menutupi auratnya dengan daun-daun. Begitu pula Hawa, Sayyidah Hawa, ketika Allah ciptakan tertutup nur. Begitu memakan itu, tak lama setelah Nabi Adam ikut makan, tersingkaplah sehingga dia merasa malu. Dan untuk pertama kalinya Nabi Adam memandang aurat istrinya dan dia merasakan syahwat di situ. Nah, timbullah rasa bersalah yang luar biasa. Ya. Makanya walaupun sesaat Nabi Adam alaihissalatu wassalam berada di surganya Allah, terlepas dari perbedaan para ulama tentang surga di sini, apakah surga hakikat atau surganya adalah bagian daripada bumi juga, wallahu a'lam, memang ada dua pendapat begitu. Tetapi jumhur ulama mengatakan Nabi Adam tinggal di sana cuma sesaat saja. Hanya seperti seseorang yang tinggal selama 130 tahun dalam hitungan tahun-tahun dunia. Lalu kemudian beliau dikeluarkan. Ya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi ay minaragat, maka iblis berhasil mengeluarkan keduanya, mereka berdua, dari kenikmatan yang ada di surga. Wa qulna, dan kami berfirman, li Adam wa Hawa, kata Syekh Nawawi, kami berfirman maksudnya kepada Nabi Adam dan Sayyidah Hawa, wa iblis, dan kepada iblis. Nah, apa itu? Ihbitu bermakna inzilu ilal ardi, keluarlah kamu, turunlah kamu ke bumi. Fahabato Adam bisarandib min ardil hindi. Ketika diusir keluar, diturunkan keluar, Nabi Adam diturunkan di daerah Sarandib. Ada satu daerah Sarandib di daratan India. Jadi dipisah. Nabi Adam turun di Sarandib di India. Ala jabalin yuqalu lahu Nut. Di atas sebuah gunung namanya Gunung Nut. Wa habatat Hawa bijaddah. Dan Sayyidah Hawa diturunkan di kota Jeddah.
Ada kota Jeddah ya kan, di Hijaz itu, sekarang Saudi. Jeddah atau Jaddah, Jaddatun maknanya nenek, Jaddun kakek, Jaddatun nenek, Jaddah nenek kita Nabi Sayyidah Hawa. Jadi Nabi Adam turun di atas gunung Nut, Sarandip India, dan Sayyidah Hawa diturunkan di Jeddah, terpisah. Wa iblis bil ublah min a'malil wasrah. Sedangkan iblis diturunkan di Ublah. Itu sebuah daerah yang ada di sekitar Basrah. Basrah sekarang masuk ke wilayah Irak, ya, Irak. Ba'dukum li ba'din adu. Maka bagi kalian sebagian adalah musuh bagi sebagian yang lain. Wa qala Allah Ta'ala inna syaitana lakum aduwwum mubin. Seperti firman Allah dalam ayat yang lain, sesungguhnya syaitan inna syaitana lakum, sesungguhnya syaitan bagi kalian berdua adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Walakum fil ardi mustaqar ay manzil, dan bagi kalian di bumi mustaqar ay manzil, tempat menetap. Wa mata, kesenangan, maknanya apa? Manfaatun wa ma'asun, ada manfaat tinggal di dunia ini, wa ma'as, ada penghidupan tinggal di dunia ini, ilahin, tetapi terbatas waktunya. Ilahin sampai kapan? Ai ila waqtil maut, sampai datangnya kematian. Nah, ini terjemah dan tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-35 dan 36. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kedua ayat ini apa yang bisa kita ambil? Ya kan? Apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Ayat ini memberikan kepada kita begitu banyak pelajaran untuk bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam hidup kita. Yang pertama, bahwasannya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang konsekuensi dari melanggar larangan Allah. Jadi yang ada orang bertanya begini, kok kayaknya Allah berlebihan banget begitu. Cuman gara-gara makan buah begitu kan? Kok sampai dikeluarkan? La haula wala quwata illa billah. Kalau kita bicara larangan Allah, ya, maka yang dilarang itulah pokoknya, ya, bukan bentuknya apa yang dilarang. Begitu sudah dilarang, tinggalkan. Mestinya begitu. Maka boleh jadi akal kita sebagai manusia memandang larangan Allah ini tidak masuk akal. Boleh jadi akal kita memandang yang dilarang Allah ini nggak apa-apa sebetulnya. Ya, sama kayak orang minum khamr gitu kan. Minum khamr kalau nggak mabuk nggak apa-apa. Ada orang begitu. Ya, kalau mabuk nggak boleh, kalau nggak mabuk nggak apa-apa, kalau dikit nggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ketika Allah melarang dari sesuatu, maka tinggalkan. Ya, jangankan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi melarang dari sesuatu, kita tinggalkan. Ya, itu. Maka barang siapa yang melanggar larangan Allah, ada konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kedua ayat tadi kita mengambil pelajaran bahwa yang namanya iblis di dalam memberikan godaan atau tipu daya kepada kita manusia, sering sekali iblis menunggangi syahwat diri kita sendiri. Oleh karena itu tidak ada kendaraan bagi iblis atau tentaranya, yaitu para setan, yang lebih ampuh untuk menjerat manusia kecuali syahwat. Nah, kayak pernah suatu ketika Nabi Yahya alaihi salatu wassalam melihat iblis. Lalu di leher iblis itu terdapat seperti kalung begitu dengan untayan-untayan yang berbentuk kail. Maka Nabi Yahya bertanya kepada iblis, "Ya iblis, ini apa?" Ya kan, kalung-kalung ini apa ini? Seperti kail pancing. Kata iblis, "Hadhihi syahwat asidu biha ibna Adam." Ini adalah syahwat. Dengan syahwat ini aku memancing atau menjerat Bani Adam. Nah, kata Nabi Yahya, "Wahai iblis, apakah ada syahwat untukku yang disiapkan di situ?" Kata iblis, "Ada. Kullama syabi'ta sakilnaka an dzikrillah." Yaitu kalau kamu kenyang, kata iblis, kami akan membuat kamu berat dari
zikrullah. Maka kata Nabi Yahya, saya bersumpah demi Allah tidak akan pernah kenyang selama-lamanya. Gitu. Lalu kata iblis, saya bersumpah demi Allah tidak akan bersikap jujur dan memberikan nasihat kepada seorang muslim selama-lamanya. Jadi ada syahwat. Maka kenalilah syahwat kita. Ada orang syahwatnya pada harta, maka pada harta itulah ada jebakan-jebakan iblis, jebakan syaitan. Ada orang syahwatnya pada kedudukan, pakai yang lain-lain nggak masuk, begitu dikasih jabatan tunduk. Ada yang syahwatnya pada perempuan, ada yang syahwatnya pada pujian-pujian. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, sebagaimana kita wajib membentengi diri kita dari tipu daya syaitan, maka kita wajib mengetahui jalan-jalan masuknya syaitan pada diri kita. Karena hati kita ini adalah benteng, dan benteng ini jangan sampai diduduki oleh musuh. Bagaimana kita bisa menjaga benteng kita aman dari musuh kalau tidak tahu musuh nyerang dari sisi mana? Nah, maka ada yang namanya riyadhah, ya, riyadhah, latihan, tazkiyatun nafs. Kalau kata Syekh Ibnu Taimiyah, tazkiyatun nafs. Kalau kita menyebutnya adalah jalan tasawuf, membersihkan diri kita, hati kita, jiwa kita dari kotoran-kotoran. Dan itu tidak bisa dimulai kecuali dengan membersihkan yang zahir terlebih dahulu. Bagaimana kita membersihkan hati, Ustaz? Bersihkan yang zahir dulu. Ya, anggota tubuh kita yang zahir dibersihkan dulu dari yang kotor-kotor. Makanan kita bersih, pakaian kita bersih. Maka kondisi itu akan membantu kita untuk membersihkan hati kita. Ya, itu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, bahwa iblis atau setan akan menggunakan syahwat sebagai kendaraan untuk menjebak kita. Yang ketiga, dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa memang sejak awal manusia atau Nabi Adam diperintahkan atau ditakdirkan menjadi khalifah di muka bumi. Jadi memang bukan di surga selama-lamanya. Walhasil keliru kalau ada orang mengatakan, wah gara-gara Nabi Adam nih, gitu kan. Kita jadi di dunia, gitu kan, nggak di surga. Justru kalau Nabi Adam di surga, kita nggak ada. Nggak ada kita. Saya, bapak, kita semua nggak ada. Kalau Nabi Adam masih di surga. Karena di surga itu tidak ada berpayah-payah, tidak ada berlelah-lelah. Karena tidak ada payah, tidak ada lelah, maka di surga itu tidak ada hamil. Kalau tidak ada hamil, tidak ada melahirkan. Kalau nggak lahir, nggak punya anak, Nabi Adam dan Hawa. Kita nggak ada. Maka keluarnya beliau menjadi wasilah lahirnya kita. Ya, jadi jangan menyalahkan Nabi Adam, bukan Nabi Adam nih, gitu. Enggak. Kalau kita bersyukur dengan hidup, nah, maka kita berikhtiar untuk mencapai kembali ke kampung kita. Kembali ke asal kita, kembali ke kampung asal bapak kita, itu Darussalam, kampung yang damai, kampung yang tentram, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sejak awal kita memang ditakdirkan jadi khalifah di muka bumi, maka kata Allah, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'. Maka kamu tinggallah di bumi, mustaqar, tempat berdiam, tempat menetap, wa mata', ada kesenangan di situ, ada kehidupan. Ilahin, tapi jangan tertipu. Tempat tinggal kita, kesenangan kita, kehidupan kita di dunia itu ilahin, ada batasnya, yaitu kematian. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita agar jangan sampai kesenangan dunia ini membalik mata kita sehingga melalaikan dari kesenangan yang hakikat, yaitu di akhirat nanti. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ta'ala bantu kita untuk dapat menjaga diri kita dan keluarga kita kembali kepada ridhonya Allah, berkumpul bersama dengan hamba-hamba Allah yang soleh di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Taib, ini ayat yang 35 dan 36. Allah alam bisawab. Allah alam. Saya kira itu, ya, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.